Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Allah. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul Orang yang Berbahagia. Bapak Ibu keluargaku, pada dasarnya setiap manusia termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu memiliki kehidupan yang berbahagia. Ada amin saudara? Namun perlu kita sadari Bapak Ibu, kebahagiaan itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan hal-hal materi, bahkan mungkin kesempurnaan hidup. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang berpikir begini, bagaimana saya bisa berbahagia? Kenyataannya saya memiliki masalah. Bagaimana saya bisa bahagia? Saya punya persoalan dan kelemahan. Bagaimana saya bisa bahagia? Saya mengalami kekurangan secara finansial, materi, kebutuhan saya belum terpenuhi dan seterusnya. Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya tekankan pagi ini, kebahagiaan itu bukan berarti kita menjadi orang yang hebat dalam segala hal, lalu kemudian tidak ada kekurangan dan kelemahan. Saya mau katakan pagi ini, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Kita bisa menjauhi dosa, kita bisa menghargai dan mengasihi orang lain, terlebih kita bisa berhati-hati dalam bertindak. Jadi sama sekali kebahagiaan tidak ada hubungan dengan materi, tidak ada hubungan dengan kesempurnaan hidup. Sekalipun saudara punya pemahaman seperti itu, kebahagiaan itu akan terjadi dalam kurun waktu yang sementara, dan engkau akan kembali kepada masa-masa sukar, karena kebahagiaan yang engkau pikirkan adalah kebahagiaan yang tidak sempurna. Bapak Ibu keluargaku, Ayub 29 ayat 11, Ayub sedang bernostalgia. Di ayat 11 dikatakan, apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, dalam kesulitannya, Ayub sedang ingat-ingat masa lalu. Ternyata dulu dia pernah berbahagia. Kalau kita perhatikan Ayub 29 ayat 4 dan 5, Ayub berkata lagi, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku, dan seterusnya. Ayub sedang ingat-ingat kebahagiaan yang dia alami, bagaimana Allah dekat dengan kehidupannya. Bapak Ibu, pagi ini saya mau katakan, dari pengalaman Ayub, kebahagiaan itu terjadi pada saat kita dekat dengan Tuhan. Ada amin saudara? Pagi ini saya akan memberikan 4 poin penting bagi kita tentang siapa orang yang disebut berbahagia dalam pandangan Alkitab. Siapa orang yang berbahagia dalam pandangan firman Tuhan. Di sini yang pertama saya menulis saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang dosanya diampuni. Bilang amin. Bapak Ibu, Yesus Kristus mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya, hidupnya di kayu salib. Kematiannya menjadi dasar untuk kita hidup dalam kebahagiaan. Bapak Ibu, ketika orang-orang itu menyadari bahwa dosanya diampuni, maka orang itu dekat dengan mujizat Tuhan. Tidak ada kuasa si iblis yang mengganggu kehidupannya, karena seutuhnya hidupnya dimenangkan bagi Kristus. Maka orang seperti ini adalah orang yang berbahagia. Dia menyadari dosanya diampuni. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang-orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang mencari firman Allah, orang-orang yang melakukan firman Allah, bukan hanya mencari berkat dan mujizat, maka dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Berapa banyak orang Kristen hanya mengejar berkat, tapi tidak mengejar kebenaran dan melakukan kebenaran.
Bapak Ibu, mari hauslah akan firman Allah, kerjakan firman Allah, maka kau akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan berarti lemah gemulai. Lemah lembut itu berarti tegas dan lembut dalam kesehariannya. Artinya mudah menyadari kesalahannya. Dia mudah menerima teguran, hatinya lembut untuk menerima kebenaran, hatinya lembut untuk menerima kritikan dan koreksian, sehingga dia menjadi orang-orang yang hidup benar, lurus di hadapan Tuhan, sehingga dia adalah orang-orang yang berbahagia. Yang keempat, orang yang berbahagia adalah orang yang dianiaya oleh kebenaran, tetapi dia tidak membalas dengan kejahatan. Bapak Ibu, Alkitab berkali-kali katakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang yang berbahagia, dia punya sukacita yang hebat. Kenapa? Dia sadari dirinya adalah hamba Tuhan, pelayat Tuhan. Dia tidak punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah berdaulat atas hidup kita. Selamat pagi keluargaku, jadilah orang-orang berbahagia pagi ini dan terimalah berkat Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita semua.